simpanan, sekali lirik oke sajalah. Bisnisku menjagal, jagal apa saja, yang penting aku senang, aku menang. Persetan orang susah karena aku, yang penting asik, sekali lagi asik. Khotbah soal moral, omong keadilan, sarapan pagiku. Aksi tipu-tipu, lebih ndak upeti, jagonya. Maling kelas terlibat, kelas jorong, itu kantong sampah. Siapa yang mau berguru, datang padaku. Sebut namaku 3 kali, bento, 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 asik. Namaku Bento, rumah ada listrik, mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif, toko papan atas, atas segalanya asik. Wajahku cantik, banyak simpanan, sekali lirik oke sajalah. Bisnisku menjagal, jagal apa saja, yang penting aku senang, aku menang. Persetan orang susah karena aku, yang penting asik, sekali lagi asik. Khotbah soal moral, omong keadilan, sarapan pagiku. Aksi tipu-tipu, lebih ndak upeti, jagonya. Maling kelas terlibat, kelas jorong, itu kantong sampah. Siapa yang mau berguru, datang padaku. Sebut namaku 3 kali, bento, 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 asik. Siapa yang mau berguru, datang padaku. Sebut namaku 3 kali, bento, 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 asik. Siapa yang mau berguru, datang padaku. Sebut namaku 3 kali, asik. Om Swastiastu. Halo, selamat sore Sobat Empu Kulturan. Jumpa dengan saya di sini Desi yang kembali akan menyajikan konten-konten edukatif dan informatif seputar Stah Negeri Empu Kulturan Singaraja. Nah, pada hari ini kita akan mengulik lebih dalam terkait dengan program studi apa saja sih yang ada di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kulturan Singaraja. Dan tentunya hari ini saya tidak sendiri ya, saya ditemani oleh salah satu dosen hukum Hindu yang merupakan kaprodi dari program studi hukum Hindu, yaitu Ibu Ariningrum. Halo Ibu, selamat sore, gimana nih kabarnya? Oke, selamat sore juga buat Desi. Ini saya agak bingung, kameranya banyak, saya harus ngadap kemana gitu ya? Oh ya, jadi ngadap ke situ. Oke, mungkin Desi baru kenal pertama ya? Iya, jadi karena nama saya diputus-putus nih sama Desi. Ari, tapi tadi bilang siapa? Ariningrum Ibu. Oke, saya jadi, minta maaf Bu ya. Jadi kita perkenalan dulu ya, nama Oke. saya adalah Putu Ari Prasetya Ningrum. Iya. Oke, ini mau ngelanjutin nih hostnya, ayo. Karena tak kenal maka tak sayang Ibu ya.
Berbicara tentang hukum nih Bu, pasti akan menarik sekali karena Indonesia ini kan sendiri negara hukum. Jadi ketika masyarakat mendengar istilah hukum tentu mereka akan pasti mengacu pikirannya pada undang-undang, peraturan, bahkan politik gitu. Nah, tapi pada kali ini kita akan membahas tentang hukum Hindu. Nah, ada Hindunya nih Bu. Jadi apa sih yang membedakan hukum Hindu dengan ilmu hukum Ibu? Ini panjang ya, awal-awal pengantar pertanyaan tuh panjang banget. Udah kayak mahasiswa hukum di negara hukum dan hukum. Harus menyesuaikan Ibu. Oke, jadi perkenalan jadi ngikutin ya alurnya tentang hukum. Oke, jadi ngebahasnya itu adalah tentang hukum yang secara umum termasuk sekarang ke prodi yang saya tempati dan sebagai saya kaprodinya di prodi hukum Hindu. Dulu memang disebut sebagai hukum Hindu, tapi sekarang karena ada perubahan, sekarang sudah disebut sebagai prodi hukum agama Hindu. Nah, ini menariknya ya, yang akan saya jelaskan mengenai prodi ini sendiri adalah kenapa sih apa sih bedanya dari ilmu hukum kemudian disebut sebagai hukum agama Hindu. Di sini sebenarnya kita itu memiliki suatu kelebihan dibandingkan juga, bukan dibandingkan ya, dilihat dari fakultas kah atau universitas yang memiliki fakultas hukum. Di sini kita memiliki kelebihan, kita juga sudah menerapkan materi-materi atau ilmu pengetahuan tentang hukum itu sendiri semua. Jadi kita memakainya sampai 60%. Materi perkuliahan tentang hukum secara umumnya. Nah, di sini juga keunggulannya karena kita juga termasuk sekolah tinggi agama Hindu, kita juga mendapatkan materi perkuliahan tentang agama Hindu. Jadi ada berapa ya? Kurang lebih 60 untuk ilmu hukum secara murninya, kemudian 30%-nya itu adalah tentang agama Hindu. Jadi masuk kualifikasi tentang pembelajaran apa itu agama Hindu, yang masuk dalam kategori agama Hindu seperti perkawinan secara Hindu. Nah, jadi di situ juga kita kenal nih keunggulannya dan kelebihannya. Kita belajar apa yang didapatkan di ilmu hukum biasa dan kita juga mendapatkan penerapan tentang agama Hindu. Seperti itu. Oke, nah kalau masyarakat nih Bu mendengar kata hukum Hindu itu pasti berkaitan dengan hukum agama, hukum yang tertuang pada lontar-lontar, awik-awik dan sebagainya. Lalu apakah memang benar hukum Hindu itu mempelajari hal tersebut Ibu? Oke, kalau di hukum Hindu itu pasti kan gini ya. Kita ngelihat dulu SDM-nya. Kita itu di prodi itu kebagi jadi beberapa bagian. Ada dosen agama Hindu, kemudian juga kami ada dosen dari dosen hukum. Nah, dosen hukum yang memang mengampu beberapa ilmu hukum yang secara murni yang pernah juga kami dapat. Begitu juga untuk agama, apa yang diajarkan sesuai dengan ilmu agama Hindu itu juga diajarkan dosen-dosen kami yang memang adalah dosen-dosen ahli pada agama Hindu. Seperti itu. Jadi Nggak ini loh, maksudnya di prodi kita tuh hanya monoton adalah dosennya adalah dosen hukum. Jadi yang akan ngajar semua, enggak. Kita berbaur, SDM kita berbaur, ada dosen hukum, ada dosen agama Hindu, begitu juga sekarang ada nih dosen baru yang juga merupakan dosen agama dan kebudayaan, seperti itu. Nah, kalau boleh tahu di Bu, saat ini jumlah dari mahasiswa hukum agama Hindu di Stah Negeri Empu Guturan itu ada berapa sih dari rentang semester 1 sampai semester 7 sekarang? Untuk mahasiswa, kami dari semester, sekarang kan semester ganjil ya, yang semester 1, kemudian semester 3, kemudian semester 5 dan semester 7 yang akan masuk ke semester genap. Kalau secara akumulasi, kurang lebih mahasiswa kami sudah hampir mencapai 80 ya untuk keseluruhan dari semester 1 hingga semester 7. Jadi lumayan banyak ya, jadi ini membuktikan bahwa ketertarikan mahasiswa Stah Negeri Empu Guturan terhadap hukum Hindu ini sangat luar biasa tertariknya gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang mahasiswa tadi, nah sekarang dari tenaga pendidiknya bagaimana Ibu? Oke, kalau tenaga pendidik udah seperti tadi yang saya jelaskan ya,
nggak kalah jauh juga sama prodi lain, dosennya masih muda, oke ya. Seperti tadi kayak di teologi dosennya kaprodinya muda. emang ganteng, Oke. muda. Seperti itu juga nanti nggak kalah sama prodi hukum. Ada yang kalabnya juga masih kece, ganteng, muda. Ini punya kalab yang emang multi talent banget deh kalau nanti ketemu kita di prodi hukum, ketemu kalabnya yang emang super duper oke. Kemudian kami juga punya dosen-dosen hukum yang emang fresh graduate, baru banget yang kemarin ini yang 2 orang ini tiga dosen baru yang murni hukum ada 2 orang. Itu adalah dosen muda banget yang bergabung bersama kami di prodi kami untuk mengampu mata kuliah yang akan kami berikan di prodi kami. Jadi nggak usah ragu deh untuk SDM-nya, terutama nih ada dosen yang paling muda di prodi kami. Nggak kalah paling muda, paling cantik, paling energik. Dia juga sekjur kami. Dia lagi nempuh program studi untuk doktornya. Nanti deh kalau ketemu di prodi kami ketahuan deh yang paling muda. Oke, yang kece apalagi sekjur kami. Ya, jadi dari segi dosennya sudah mumpuni Bu ya, dan sobat Empu Kulturan jangan ragu lagi gitu ya. Jadi hukum Hindu ini dosen-dosennya juga muda-muda, jadi bisa meningkatkan motivasi belajar mahasiswa juga ya Ibu ya. Ya bisa dikatakan sih daya tarik. Iya. Karena dari tadi juga beberapa kaprodi juga semuanya masih muda-muda yang tampil di podcast, semuanya muda-muda. Jadi SDM-nya untuk di setiap prodi apalagi untuk di STAH itu nggak usah diragukan lagi ya. SDM-nya udah pasti ya yang terbaik untuk di STAH. Nah, untuk mahasiswa hukum agama Hindu, mata kuliah apa saja sih yang didapatkan, Bu? Oke, untuk mata kuliahnya yang tadi itu kan terbagi menjadi 3. Ada 60% itu ilmu hukum. Jadi ilmu hukum yang paling banyak kami berikan untuk mahasiswa kami. Beberapa contoh mata kuliah hukum yang kami terapkan seperti fakultas hukum lain juga, itu adalah kami memberikan pembelajaran secara teori, apa itu ilmu hukum, mengenai tentang dasar-dasar apa itu hukum. Kemudian menginjak semester selanjutnya akan kami ajarkan kembali praktek-praktek dalam ilmu hukum itu apa saja. Kemudian yang praktek itu akan kami berikan lagi untuk di semester besar, biasanya itu kan ada PKKH, praktek ke lapangan. Disitulah biasanya implementasi dari teori yang kita berikan, praktek yang kita ajarkan akan dipergunakan saat PKKH nanti. Begitu juga untuk 30% pembelajaran tentang agama Hindu. Di sini juga dosen-dosen agama Hindunya masih muda-muda, pokoknya masih energik dalam memberikan penjelasan tentang apa itu agama Hindu. Jadi jangan berpikir kalau di prodi yang disebut dengan prodi hukum Hindu, jadi mikirnya apa nih? Apakah jadi sarjana hukum Hindu? Enggak bakal jadi seperti itu. Kita itu tetap menjadi seorang sarjana hukum, tapi memiliki kelebihan sebagai seorang sarjana hukum yang dibekali dengan ajaran-ajaran dalam agama Hindu. Seperti itu. Oke, dalam pembelajaran prodi hukum Hindu nih Bu. Nih kayaknya saya gimana agak nyantai sedikit ya, nyender. Iya, santai aja Bu, jangan grogi-grogi. Oke. Nah, dari segi pembelajaran program studi hukum agama Hindu nih Bu ya, kurikulum yang dipakai acuan itu apa sih Bu? Apakah kurikulum berstandar nasional atau bagaimana? Oke, kalau berstandar nasional kita pernah melakukan penyelarasan kurikulum, begitu juga dengan mata kuliah hukum. Biasanya mata kuliah hukum itu ada yang memang sudah tidak dipergunakan. Kayak kita juga ngelihat juga kurikulum untuk hukum. Biasanya ada pembaruan kan, ya kita mengikuti dalam penyelarasan kurikulum mata kuliah mana yang masih masuk ke dalam mata kuliah wajib sebagai dasar untuk awal perkuliahan sebagai mahasiswa hukum. Ini seperti contohnya beberapa mata kuliah hukum yang memang di kurikulum baru kita sudah kita hilangkan. Jadi kita mengikuti perkembangan juga ilmu-ilmu hukum yang kita gunakan di setiap perkembangan kurikulum kita. Misalkan kayak kemarin itu ada beberapa mata kuliah yang memang seperti bahasa Belanda hukum mungkin dihilangkan, diganti dengan mata kuliah lain. Dan kita juga sekarang sesuai dengan penyelarasan kurikulum, kita sudah bisa memberikan mahasiswa untuk mata kuliah pilihan.
Jadi mahasiswa yang memang berprestasi, IPK-nya mencukupi untuk mengambil melebihi dari SKS, kita bisa memberikan pilihan, mata kuliah pilihan untuk mengembangkan skillnya. Sebagai contoh mata kuliah pilihan adalah penanaman modal. Penanaman modal yang itu mungkin skillnya mahasiswa kami, ada yang bisa dalam berbisnis kah nanti, atau di bagian perdata kah nanti, bisa menggunakan skill-skill mata kuliah tersebut. Dan mata kuliah pilihan tersebut juga ada yang agama Hindu. Jadi ini nih kita nunjukin apa sih skill kalian setelah mengikuti semester ini, kalian ingin memilih mata kuliah apa, seperti itu. Jadi kita nunjukin sesuai skill mereka. Mereka menginginkan saya cocok di sini Bu, saya ingin di sini. Jadi kami merujuk ke skill mahasiswa. Jadi biar nggak kemana nih, tapi kita nggak ngasih arah dan tujuan. Jadi tepat nih, nggak ngambang di tengah gitu. Oke, berarti dari segi kurikulumnya terus update Bu ya, dari segala pembaruan dan juga dari program studi hukum Hindu ini memfasilitasi skill mahasiswa. Jadi skillnya di penanaman penanaman modal, ya silakan untuk memilih mata kuliah itu. Tapi hubungannya penanaman modal dengan hukum Hindu itu apa sih Bu? Kalau kita hubungkan, mungkin nggak semua nih ya, nah ini dah konsepnya, mungkin nggak semua bisa mata kuliah hukum itu harus ke hukum Hindu. Jadi nggak gini, sistemnya itu nggak hukum Hindu, maksudnya adalah hukum yang dengan agama Hindu, enggak seperti itu. Kita di hukum Hindu tersebut, di prodi tersebut, kita mendapatkan pembelajaran tentang ilmu hukum murni. Oke. Kemudian diselingi atau mendapatkan perkuliahan agama Hindu. Jadi kita mendapatkan kelebihan di mana kita diajarkan tentang agama Hindu, contohnya ada niti sastra dan lain sebagainya. Kemudian ada juga hukum keluarga Hindu, kemudian ada waris Hindu. Dari mungkin kita bisa bukan mempersamakan ya, kita dapat mengambil sari-sari contohnya. Jika dalam ilmu hukum murni kita juga mengenal dalam hukum perkawinan Indonesia, di dalam agama Hindu juga kita mengenal tentang hukum perkawinan Hindu. Jadi kita bisa mengambil contoh-contoh. Tapi bukan menggabungkan ya, karena kita memiliki pembelajaran yang berbeda, tidak menggabungkan, tapi mengambil contoh dari mungkin agama Hindu ada, kemudian dari hukum juga ada. Biar nanti nggak salah nih, oh berarti dikasih tentang mata kuliah hukum yang isi agama Hindu, enggak. Kita mendapatkan juga pembelajaran agama Hindu, kita mendapatkan juga pembelajaran hukum, dan pembelajaran agama Hindu adalah poin kelebihan kita di sekolah tinggi agama Hindu ini gitu. Bisa dibilang itu nilai plusnya ya Ibu ya, karena kita berada dalam naungan Kementerian Agama. Nah, tadi saya dengar sempat menyinggung tentang praktik nih Bu ya. Gimana sih praktik dari hukum Hindu sendiri? Bagaimana bentuknya gitu? Oke, kalau praktek ya. Praktek sering, karena praktek nggak usah diragukan ya. Kami sudah dapat fasilitas dari lembaga, kami sudah diberikan lab hukum nih. Jadi lab hukum itu sampai isinya, sampai alat dan prasarananya sudah disediakan oleh lembaga. Jadi kita sudah bisa menggunakan lab hukum. Mungkin dalam perkuliahan kita udah bisa pakai lab hukum itu sendiri ya. Contoh nih, salah satu contoh mata kuliah yang nanti akan berpraktek dan akan digunakan nanti mahasiswa kita setelah tamat nih bakal digunakan nggak skill praktek mereka. Sebagai contoh hukum acara pidana. Awal mahasiswa untuk mengikuti praktek hukum acara pidana ini dia harus mengenal tentang pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, kemudian juga mengenal tentang hukum pidana. Nah, jika sudah mendapatkan teori-teori yang kita sudah berikan, maka dia akan lanjut ke perkuliahan praktek. Mungkin Desi juga ada prakteknya ya di prodinya. Jadi praktek yang akan kita berikan itu ya kita memang ada fasilitasnya, kita melakukan perkuliahan, mungkin mencari apa yang akan digunakan dalam praktek tersebut. Misalkan contoh dalam acara pidana, itu adalah praktek tentang dalam beracara. Bagaimana beracara dalam hukum. Kemudian praktek tersebut kita juga akan implementasikan jika mahasiswa kita sudah mengikuti praktek dalam perkuliahan, dia masuk ke praktek yang disebut dengan PKKH. PKKH itu praktek kemahiran dan untuk praktek kemahiran
ilmu hukum. Jadi di situ tuh sama seperti kalian sih ada PKL ya, pasti ada PKL. Nah kita tuh ada PKKH. Nah PKKH tersebut nanti kita akan bekerja sama dengan beberapa instansi. Biasanya kalau kita sudah mendapat mata kuliah tentang bantuan dan konsultasi dan bantuan hukum tersebut, kita mengacu kepada PKKH yang ke advokat. Oke, kemudian setelah itu kita juga kemarin ada mahasiswa kita PKKH-nya di pengadilan. Pengadilan sesuai dengan tempat-tempat instansi yang mungkin nanti anak-anak atau mahasiswa kita mengimplementasikan, mendapatkan ilmu kembali di tempat mereka magang lah kata. Mungkin kemudian yang di agama. Kemarin yang saya lihat sih di agama dan dari dosen agama Hindu itu sendiri prakteknya mungkin ada di mata kuliah Dharma Gita ya. Biasanya di situ pasti mungkin Pak Desi mungkin dapat ya Dharma Gita ya. Nah itu kalau nggak salah ya itu. Jadi di sini itu unik ya. Jadinya kalau di prodi hukum Hindu itu dia juga praktek secara apa yang didapatkan secara mata kuliah hukum, kemudian praktek juga di agama. Jadi imbang. Mereka itu nggak hanya murni di hukum saja, tidak. Jadi imbang. Seperti Dharma Gita biasanya kalau nggak salah dosen-dosennya kreatif memberikan tugas kepada mahasiswa untuk mencoba apa? Mekidong Bu, mekidong. Saya kurang bisa Bu. Ya biasanya seperti itu. Kemarin saya lihat salah satu dosen di prodi memberikan mahasiswanya tugas untuk mengkidung dan di upload di Facebook. Ya, jadi kita ngelihat seperti ini praktik dalam agama Hindu gitu. Jadi mungkin ada praktek-praktek lain lah dalam agama Hindu yang sudah diselaraskan sama dosen-dosen agama Hindu. Jadi prakteknya beda-beda ya. Setiap mata kuliah itu berbeda, tapi secara umum praktek dalam ilmu hukum itu memang di lab hukum yang biasanya disebut dengan peradilan semu. Peradilan semu. Itu disebut lab peradilan semu. Jadi lab tersebut memang itu nanti kalau gabung ke prodi kita ketemu kalab kita yang kece. Jadi penasaran Bu, saya Bu. Kalab kita, penasaran ya? Iya. Kalab kita yang kece, yang keren, dia sebagai kalab yang nanti akan memfasilitasi juga membantu dalam proses praktek-praktek dalam perkuliahan. Oke, berarti mahasiswa ini difasilitasi untuk melakukan praktik di peradilan semu Ibu ya. Ruang lab sih, mungkin itu dah. Peradilan semu bukan, ruang lab untuk praktek. Mungkin dalam sebutan praktek itu adalah praktek peradilan semu. Oke. Banyak praktek nih, jadi nggak teori-teori aja, kita ada prakteknya juga. Dan juga diseimbangkan dengan agama Hindu ya Ibu ya prakteknya. Oke. Nah, kalau dari prodi hukum Hindu nih Bu, akreditasinya ini gimana sih Bu? Oke, kalau bicara akreditasi, kita semua prodi sudah terakreditasi dengan hasil akreditasi baik, semua prodi juga baik, begitu juga instansi kami, lembaga kami, Setah Negeri Empu Kuturan juga sudah terakreditasi. Jadi masalah akreditasi nggak usah diragukan, semua prodi sudah terakreditasi, apalagi berkembangnya akan ada prodi-prodi baru, jadi akan banyak daya tampung untuk mengajak adik-adik bergabung di sini seperti itu. Oke, jadi nggak usah ragu lagi ya Bu ya untuk Sobat Empu Kuturan yang mungkin tertarik untuk join di prodi hukum Hindu ini, jangan khawatir, prodinya sudah terakreditasi dengan baik ya. Jadi bisalah kita kalau tertarik, Sobat Empu Kuturan yang tertarik dengan hukum dan di sini dapat poin plusnya ya Ibu ya tentang agama Hindu. Iya. Gitu. Jadi ada poin plus, jadi nggak usah ragu. Jadi kan biasanya orang mikir ini loh kita kok ada prodinya hukum Hindu. Nanti apa aja ya? Apa mungkin nggak ada mata kuliah hukum atau nggak usah? Ya, sering kadang. Gitu ya. Ini yang kadang salah persepsi ya. Kadang kita menyampaikan kuliah di mana, di Setah, di mana ya, di prodi hukum Hindu. Belajar agama gitu ya. Jadi di sana diajarin hukum Hindu aja ini atau bagaimana? Makanya kita sedang sering-sering menjelaskan enggak. Kita itu memang prodi agama Hindu karena di Sekolah Tinggi Agama Hindu, tapi untuk mata kuliah yang kita berikan di prodi kami masih sama dengan fakultas hukum lain dan ilmu-ilmu hukum lainnya. Jadi nggak usah ragu. Jadi ini nih ngebantahin hoaxnya, jadi nggak seperti itu gitu. Jadi biar mereka tahu, jadi kepikiran gabung nih sama aja.
dan apalagi kita dapat poin plusnya kayak gitu. Oke, nah kalau dari segi kegiatan belajar mengajar nih Bu, gimana? Karena kan 2 tahun terakhir kita sempat off ya Bu ya, karena COVID-19 dan semua serba terbatas. Nah sekarang sudah kembali diizinkan perkuliahan secara offline maupun dengan terbatas juga. Apakah antusias mahasiswa itu sama sewaktu dulu online dan sekarang dalam peralihan ke offline gitu Bu? Untuk kegiatan belajar mengajar, memang kita kan masa pandemi COVID di tahun 2020 ya. Oke, di pandemi COVID itu 2020 memang perkuliahan diberikan secara daring. Tapi itu secara keseluruhan dosen juga menyatakan mahasiswa masih tetap antusias dengan mungkin mengubah cara untuk pengajarannya ya, mungkin dibuat untuk mahasiswa yang lebih aktif, kemudian berdiskusi bersama dosen hingga sampai sekarang nih, semester sekarang ini kita udah mulai luring, dan dulu juga nggak ada permasalahan untuk perkuliahan masih tetap bisa diimbangi. Bagaimana dosen mengembangkan kreativitas mahasiswa walaupun secara daring. Oke, jadi nggak ada batasan nih. Jadi kalau walaupun kemarin itu diterpa pandemi atau yang gimana, jadi nggak usah ragu. Nah, Desi kan juga pernah mengalami ya, pasti tetap aja sama. Sama aja sih Bu. Nah, kalau dulu online gimana sih Bu cara praktiknya mereka? Karena kan dibatasi nih ke kampus gitu. Untuk praktek biasanya gini, kalau untuk praktek itu di hukum acara pidana, contohnya yang sering saya juga ampuh sendiri hukum acara pidana. Praktek itu bisa kita berikan mahasiswa terlibat untuk mencari tugas atau membuat kreativitas mereka, mencari contoh-contoh bagaimana sih kita berpraktik dalam menentukan, misalkan nih kalau di acara pidana bagaimana sih BAP tersebut, bagaimana sih surat dakwaan tersebut. Jadi kita memberikan anak-anak atau adik-adik tersebut mencari contoh, kembangkan apakah kembali mereka bisa membuat materi-materi yang kita berikan. Jadi tetap kreativitas mereka berjalan, tetap kita jalan. Juga bertanggung jawab dalam memberikan contoh-contoh praktek seperti itu. Walaupun pada saat itu serba terbatas ya Ibu ya. Jadi mahasiswa tetap bisa berkreasi, belajar di rumah gitu ya Bu ya. Nggak ada kendala ya, berarti nggak ada kendala nih. Berarti Desi juga nggak ada kendala nih selama nih. Oke. Saya semester 1 itu masih daring Bu. Oke, jadi tetap mahasiswa nggak ngerasa ada kendala kalau ya. Kalau offline nih antusiasnya makin semangat Bu. Kalau apalagi ketemu dosen-dosen Bu, dosen-dosen yang muda-muda nih Bu. Jadi emang daya pikat dosen muda-muda itu semenarik itu Bu untuk meningkatkan motivasi belajar kita gitu. Oke. Nah kembali lagi gini Bu ke hukum Hindu. Kan gelar yang didapat itu tetap sarjana hukum ya Ibu ya, SH. Nah sudah tentu kita lulusnya nanti kan membawa nama Hindu ya Bu ya. Oke. Terus apakah dengan hal tersebut seorang lulusan mahasiswa hukum Hindu ini tetap bisa berpeluang bekerja di nasional seperti contohnya di pengadilan negeri, di notaris ataupun pengacara ataupun penasehat hukum?